Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Safitra, mahasiswi program profesi Nurse di Kes Muhammadiyah Palembang. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang Glasgow Coma Scale atau GCS, atau untuk menilai tingkat kesadaran pada pasien. Jadi, Glasgow Coma Scale atau yang lebih dikenal dengan GCS adalah skala neurologi yang dapat digunakan untuk menilai atau mengukur tingkat kesadaran seseorang. Nah, pada pemeriksaan GCS, kita akan memeriksa 3 aspek, di mana yang pertama yaitu eye atau mata, yang kedua verbal, dan yang ketiga adalah motorik. Nah, tiap-tiap aspek memiliki skor tersendiri, di mana eye memiliki skor tertinggi yaitu 4, untuk verbal skor tertinggi yaitu 5, untuk motorik skor tertinggi itu 6. Pada manusia, normalnya GCS secara sadar, apabila manusia sadar atau keadaan kompos mentis, skor GCS-nya antara 14 sampai dengan 15. Dan yang terendah yaitu dalam keadaan koma, manusia memiliki skor GCS yaitu 3. Perlu diketahui juga, tingkat kesadaran dibedakan menjadi 7 tingkat, yaitu yang pertama, 1 kompos mentis, kondisi seseorang yang sadar sepenuhnya baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungannya dan dapat menjawab pertanyaan yang ditanyakan pemeriksa dengan baik. Yang kedua yaitu apatis, yaitu kondisi seseorang yang tampak segan dan acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Yang ketiga yaitu delirium, adalah kondisi seseorang yang mengalami kekacauan gerakan, siklus tidur bangun yang terganggu, dan tampak gaduh, gelisah, kacau, disorientasi, serta meronta-ronta. Yang keempat yaitu somnolen, yaitu kondisi seseorang yang mengantuk namun masih dapat sadar bila dirangsang, tetapi bila rangsangan berhenti akan tidur kembali. Yang kelima yaitu sopor, yaitu kondisi seseorang yang mengantuk dalam namun masih dapat dibangunkan dengan rangsangan yang kuat. Misalnya rangsangan nyeri tetapi tidak terbangun sempurna dan tidak dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Yang keenam yaitu semikoma, yaitu penurunan kesadaran yang tidak memberikan respon terhadap pertanyaan, tidak dapat dibangunkan sama sekali. Respon terhadap rangsangan nyeri hanya sedikit, tetapi refleks kornea dan pupil masih baik. Dan yang terakhir yaitu koma, penurunan kesadaran yang sangat dalam, memberikan respon terhadap pertanyaan, tidak ada gerakan dan tidak ada respon terhadap rangsangan nyeri. Berikut adalah prosedur pelaksanaan pemeriksaan GCS. Sebelum melakukan pemeriksaan GCS, pertama kali dilakukan adalah cuci tangan dan memakai alat pelindung diri atau APD. Yang ketiga itu menjaga privasi klien. Untuk pertama kali yaitu mengecek respon membuka mata, dimulai dari nilai tertinggi yaitu 4. Pasien membuka mata dengan tanpa adanya rangsangan nyeri dan perintah. Seperti ini. Untuk skor ketiga yaitu dengan perintah. Seperti Pak, tolong buka matanya, Pak. Kemudian kedua yaitu respon membuka mata dengan rangsangan nyeri, seperti rangsangan nyeri yang diberikan pada sternum, seperti ini. Pak, tolong buka matanya, Pak. Kemudian skor ke-1 yaitu dengan rangsangan nyeri dan dipanggil dia tidak ada respon, seperti ini. Pak, tolong buka matanya, Pak. Pak. Yang kedua yaitu respon verbal. Respon verbal dimulai dari skor yang tertinggi yaitu 5. Kita mulai dari pasien bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Pak, Bapak namanya siapa? Saya Pak Duli
Bapak tadi kenapa? Tadi habis kecelakaan di jalan mau ke kampus. Untuk skor keempat, dapat menjawab pertanyaan namun masih bingung. Pak, namanya siapa? Nama saya nggak tahu nama saya. Bapak di mana ini? Saya di mana? Seperti itu. Untuk skor ketiga, pasien tidak dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan jawabannya ngawur atau asal. Pak, namanya siapa? Nama saya Desti. Bapak di mana ini? Saya lagi di mall ini, Pak. Seperti itu. Untuk skor kedua yaitu pasien hanya mengerang saat ditanya. Pak, Hmm, Pak, hmm, yang mana Pak yang sakit? hmm, Pak, Untuk skor yang ke satu yaitu pasien ditanya, diberi rangsangan, tetapi tidak ada jawaban. Pak, Bapak, namanya siapa Pak? Pak, Pak bangun Pak, Pak. Seperti itu. Yang ketiga itu respon motorik. Kita mulai dari skala yang tinggi yaitu skala 6. Pasien bisa mengangkat tangannya atau melakukan gerakan motorik dengan normal. Pak, tolong angkat tangan kanannya Pak. Kiri, tangan kirinya. Kaki kanan. Kaki kiri. Untuk skor kelima yaitu pasien diberi rangsangan, dia dapat menepis rangsangannya. Untuk skor keempat, pasien dapat menghindari saat diberi rangsangan atau nyeri. Untuk skor ketiga yaitu pasien saat diberikan rangsangan, dia fleksi abnormal. Untuk skor kedua yaitu saat diberi rangsangan, pasien ekstensi abnormal. Sedangkan untuk skor ke-1 yaitu terendah saat diberi rangsangan dan diperintah pasien tidak sadar. Pak. Seperti itu. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu lateralisasi motorik, yaitu dengan cara mengangkat lengan pasien kemudian dijatuhkan. Ini dilakukan jika pasien tidak sadar, gunanya yaitu untuk melihat keseimbangan motorik. Kemudian cara yang kedua yaitu meminta pasien untuk menggenggam tangan kita seperti ini. Pak, tolong genggam tangan saya, Pak. Itu dilakukan jika pasien sadar. Baik, itulah beberapa gambaran tentang pemeriksaan Glasgow Coma Scale. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua sebagai bekal ilmu atau ilmu tambahan tentang Glasgow Coma Scale atau GCS atau tentang pemeriksaan kesadaran pasien. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.